Duel Jawa Timur di pertandingan BRI Super League minggu ke-12 antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya berakhir dengan skor imbang 1-1. Persebaya Surabaya yang awalnya unggul lebih dahulu harus rela disamakan oleh Persik Kediri dan bahkan mereka sempat ada pemainnya yang terkena kartu merah yaitu Rivera. Nah, seperti apa detail pertandingan tadi? Yuk kita bahas di video ini bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk dalam detail permainannya seperti apa, kita lihat dulu secara statistik. Secara penguasaan bola, Persik Kediri unggul di angka 59%, Persebaya di angka 41%, total tembakannya Persik Kediri sebanyak 15 kali. Jauh dibandingkan dengan Persebaya yang hanya 7 kali. Tapi tembakan ke arah gawangnya nggak berbeda jauh, Persik Kediri sebanyak 3 dan Persebaya sebanyak 2. Cornernya Persik Kediri sebanyak 10 kali, Persebaya sebanyak 5 kali. Yaitu kartu merah 1 ya Persebaya, kartu kuning ada 4 ternyata buat Persik Kediri. Nah, secara permainan sebenarnya di babak pertama antara Persik Kediri dan juga Persebaya sangat berhati-hati sekali dalam menyerang. Jadi agak susah baik Persik Kediri maupun Persebaya untuk masuk ke dalam final third dari masing-masing lawannya. Permainan lebih banyak dominan di tengah, bahkan peluang-peluangnya pun hanya sedikit yang berubah menjadi sebuah peluang emas. Jadi memang sepertinya pertandingan babak pertama kurang terlalu menarik kalau menurut gua. Nah, di babak kedua juga tidak ada perubahan pemain di awal-awal. Cuman di menit, gue lupa menit keberapa, jadi Persebaya itu berhasil unggul lebih dahulu melalui memanfaatkan crossing dari sisi ke arah tiang jauh. Di mana sundulan Galih Freitas itu berhasil ke arah gawang tapi ditahan oleh kipernya Persik Kediri. Nah, cuman sayangnya pemain Persik Kediri kurang sigap dalam menyambut yang namanya second ball. Akhirnya ada pemain Persebaya di sana yaitu Catur yang berhasil tendangan apa sundulan lagi ya? Gue lupa, kayaknya sundulan lagi untuk menciptakan gol pertama buat Persebaya. Nah, ketika Persik Kediri ketinggalan, ya Persik Kediri nothing tulus kalau gue lihat. Dia merasa bahwa gue harus keluar menyerang. Karena opsinya adalah gue menyamakan kedudukan, harus merebut gol. Jadi permainan mereka berubah. Walaupun sebenarnya tadi gue lupa cerita di babak pertama, sebenarnya secara permainan gue melihat Persik Kediri agak riskan, agak berbahaya. Karena Persik Kediri sedikit luar menyerang. Jadi rest defense dia hanya menyisakan 2 pemain, tapi di mana fullback mereka dua-duanya maju. Jadi ketika ada bola di kanan, fullback kiri pun juga tetap maju gitu loh. Dan itu agak beresiko kalau menurut gue ketika ada serangan balik. Nah, kalau gue sih biasanya ngelihat kalau permainan lain itu ketika mereka build up, ketika bola ada di kanan, fullback kiri nggak akan maju. Jadi masih ada 3 pemain di belakang yang menjaga ketika ada counter attack. Nah, tadi babak kedua udah berubah sebenarnya permainan dari Persik Kediri. Apalagi ketika mereka kebobolan lagi, dan mereka semakin keluar menyerang, dan mereka makin istilahnya nggak mempedulikan lini pertahanan walaupun masih ada pemain yang bertahan ya. Masih ada 2 pemain bertahan. Pemain baru mereka yang Ikramila yang menggantikan siapa tadi yang cedera, itu ternyata bermain dengan cukup baik kalau menurut gua. Dia berhasil membuka ruang dan itu membuat celah dan dia bisa memberikan bola kepada Ezra melakukan crossing. Nah, di situ ada siapa tadi ya? Enrique yang berhasil menyundul dan akhirnya skor 1-1. Nah, ketika Persik Kediri udah menyamakan kedudukan, Persik Kediri nggak berhenti menekan dari Persebaya Surabaya. Nah, di momen itulah ternyata Rivera sempat terpancing emosinya. Jadi Rivera tuh kayak di pressing, kayaknya sih juga mungkin kakinya ketendang gitu ya. Tapi respon dia itu emosi dengan memutar badannya dan seperti memukul siapa tadi pemain Persik Kediri, gue nggak tahu. Pak awalnya sih wasit itu cuma nyuruh udah lu bayan gitu, sempat ada ini ya kayak kelas gitulah, sudah bayaan, tapi ternyata VAR memanggil gitu loh, memanggil dan direview oleh wasit lapangan dan diputuskan bahwa Rivera kartu merah. Ya karena kalau gue pribadi sih melihatnya bahwa itu kartu merahnya murni karena respon. Seharusnya pemain profesional tidak boleh
merespon seperti itu. Karena kelihatan sekali gestur tubuhnya bahwa dia emosi dengan itu. Dan itu nggak boleh sebenarnya untuk seorang pemain melakukan hal itu. Makanya kartu merah. Oke, dengan di kartu merahnya pemain Persebaya, ya tentunya kan jadi kekurangan pemain. Persebaya merubah nih strategi. Perisic yang awalnya striker murni ditarik dan akhirnya masukin Malik Rizaldi, yaitu pemain sayap yang juga punya energi baru. Michael Tata udah masuk duluan, kalau nggak salah udah masuk duluan, dan Bruno ditaruh di tengah. Jadi kalau yang gue tangkap sih kayaknya skenarionya ketika Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan bola akan dikasih ke Bruno dan dua sayap mereka baik Malik maupun Gali akan naik ke depan. Nah tinggal nanti Bruno ngasih bolanya kemana gitu. Nah tapi ternyata Galinya udah kecapean juga. Skemanya sih jalan sih sebentar kalau gue lihat. Nah, Gali dipakai, Gali ditarik, diganti sama Rizky Dwi. Nah Rizky Dwi yang akhirnya bermain di tengah, Brunonya yang akhirnya ke sayap. Nah di momen itu sebenarnya ada peluang Persebaya untuk memanfaatkan itu. Bahkan sebelumnya juga ada waktu pas Gali Freitas itu udah 3 lawan 2. Cuman ya sayang sih gagal dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Tapi di momen itu udah bagus sebenarnya serangannya. Bruno tuh ngasih umpan efek. Nyampe ke Rizky Dwi syuting tapi sayang kena tiang. Tapi sayangnya itu offside. Tapi menurut gue secara skema udah bagus. Karena itu yang dia bisa lakukan ketika kekurangan pemain. Nah Persik Kediri pun juga beberapa kali mendapat kesempatan emas. Cuman ya performa kiper juga lumayan bagus. Akhirnya berhasil menepis. Yang padahal cutback-nya udah bagus. Ditendang tapi berhasil di ini. Padahal ada 4 pemain tadi gue. Ada 4 pemain di kotak penalti. Pemain Persik Kediri cuma 1. Tapi dia juga yang dapat bola. Ya entahlah. Mungkin kayaknya udah mulai hilang konsentrasi juga. Udah kecapean. Akhirnya ini. Dan Bruno pun juga tadi dapat peluang juga kalau nggak salah. Ketika Dwi berhasil crossing. Bolanya lolos sampai ke kaki Bruno, cuma first touch-nya nggak bagus. Akhirnya hilang bola. Ya karena capek juga kayaknya Bruno. Dan akhirnya memang pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Oke, menarik pertandingan tadi, terutama ketika Persebaya sudah berhasil mencetak gol, jadi lebih hidup permainannya. Yang awal-awal, bener-bener hati-hati. Mereka nggak mau kecolongan itu. Aduh, nontonnya. Kok gini ya. Ya tapi memang itu bagian dari strategi lah. Itu bagian dari strategi dan baru menarik ketika terjadi gol dari Persebaya Surabaya. Langsung Persik Kediri merespon. Ya posisi mereka saat ini tidak berubah dengan posisi mereka sebelumnya. Nah ini, Persebaya berada di peringkat 9, sedangkan Persik Kediri berada di peringkat 11. Persebaya poinnya 15, Persik Kediri poinnya 12 sekarang. Oke. Kita tunggu lagi pertandingan BRI Super League yang akan datang. Gua akan review pertandingan-pertandingan yang lain yang akan gua tonton tentunya. Dan kita selalu berharap bahwa Timnas adalah produk akhir dari Liga. Semoga Liga kita makin baik. Maju sepak bola Indonesia.